Mari kita takut akan Allah. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo R.D. Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya. Ada 3 pengajaran yang bisa saya tangkap dari bacaan Injil. Pertama, waspadalah terhadap ragi. Yang dimaksud Yesus di sini adalah ragi itu kemunafikan orang-orang Farisi. Yang kedua, Yesus mengatakan tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan yang ketiga, ini yang menjadi fokus dari Injil hari ini adalah aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Dan aku mengatakan kepadamu, takutilah dia. Jadi 3 pengajaran ini. Saudara-saudari yang terkasih, takut akan dia. Kalau takut akan setan atau iblis atau orang jahat, biasanya kita lari. Anak kecil takut akan setan dan dia lari mencari orang tuanya misalnya. Takut akan orang jahat, kita juga lari. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan takut akan dia? Sederhana. Yang dimaksud adalah takut akan Allah. Tetapi justru sebaliknya, takut akan Allah mau menunjukkan bahwa
kita mau bersyukur pada Allah dan kita tunduk pada Allah, mau mendekat pada Allah. Kalau saya takut akan Allah, saya menyadari keagungan Allah. Saya bersyukur dan saya akan mau semakin mendekatkan diri pada Allah. Takut akan Allah. Dalam bacaan pertama sebenarnya diangkat satu tokoh yang bisa kita ambil untuk menunjukkan takut akan Allah, yaitu Abraham. Abraham itu takut akan Allah. Ketakutannya dia tunjukkan lewat kesetiaannya dan percaya pada Allah. Ketika dia diminta untuk pergi ke tempat yang dia tidak ketahui, dia tidak tahu tempatnya seperti apa, suasananya seperti apa. Tetapi ketika Allah meminta dia untuk pergi ke satu tempat, dia takut akan Allah, dia tunduk dan dia percaya bahwa di tempat yang akan ditunjukkan dia tidak akan hancur. Percaya pada Allah, takut akan Allah. Ketika juga Abraham merasa tidak nyaman, sudah tua dan dikatakan bahwa istrinya akan mengandung. Tadinya Abraham agak sedikit ragu. Tetapi kemudian dia akhirnya takut akan Allah, percaya dan benar. Istrinya kemudian mengandung. Dan yang lebih atau yang menjadi puncak dari Abraham adalah ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Itu anak golden child-nya dia, anak kesayangan dia. Dia takut sebenarnya kehilangan anak itu, tetapi dia taat dan takut pada Allah. Dan buahnya luar biasa. Abraham dengan ketakutan atau katakanlah ketaatan pada Allah itu, ya, dia akan menjadi bapa segala bangsa. Takut akan Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita takut akan Allah. Artinya tunduk pada keagungan Allah. Ada banyak peristiwa dan pengalaman hidup kita dengan segala suka dan dukanya. Takutlah akan Allah. Datanglah pada Allah. Tunduklah pada Allah. Bahwa setiap peristiwa dalam hidup, dalam kacamata iman, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Dan Allah tidak akan membawa kita pada kehancuran. Yang dibutuhkan adalah taat dan setia kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.